Selamat pagi Budian dan teman-teman semuanya. Kami akan mempresentasikan tentang materi selanjutnya yaitu bab 3 mengenai novel. Kelompok kami beranggotakan saya, Aurelia Ramli absen nomor 4, Gisela Aurelia absen 13, Jennifer Tanaya absen 19, Laras Lestari absen 22, dan Vanessa absen 34. Bagian A, mengenai menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Pengertian novel. Novel menurut KBBI adalah karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel merupakan cerminan kehidupan yang diungkapkan dalam karya sastra. Dalam jenis novel ada dua jenis, yaitu berdasarkan kebenaran dan juga berdasarkan genre cerita. Yang berdasarkan kebenaran cerita terdapat dua, yaitu novel fiksi dan non-fiksi. Novel fiksi menceritakan kisah-kisah rekaan yang sangat imajinatif. Bahkan latar tempat dalam cerita biasanya tidak mungkin ada di kehidupan nyata. Ada banyak novel fiksi yang dibuat di Indonesia. Contohnya novel Hujan karya Terelie. Lalu novel non-fiksi. Novel non-fiksi menceritakan kisah nyata yang benar-benar terjadi. Biasanya cerita novel ini dibuat berdasarkan pengalaman orang atau sejarah sebelumnya. Walaupun demikian, imajinasi pengarang tetap masuk dalam pembuatan novel non-fiksi. Imajinasi pengarang membuat narasi novel menjadi lebih menarik untuk dibaca. Contoh novel non-fiksi, misalnya Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Lalu berdasarkan genre yang pertama romantis. Novel romantis menceritakan tentang kisah cinta, penyesalan, penerimaan, atau kasih sayang. Penokohan akan digambarkan seseorang yang hidup mewah dan seseorang yang sederhana atau biasa saja. Kemudian mereka saling jatuh cinta. Contohnya novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Zirazi. Lalu ada fiksi ilmiah. Cerita fiksi ilmiah menuntut pengetahuan lebih dari pengarang tentang ilmu pengetahuan, baik umum maupun khusus. Cerita yang diangkat akan mengandung pemahaman ilmu pengetahuan seperti fisika dan hukum-hukum alam semesta lainnya untuk memperkuat daya pikat tulisannya. Misalnya Supernova karya Di Lestari. Lalu genre misteri. Cerita dalam novel misteri lebih rumit karena akan menimbulkan rasa penasaran hingga akhir cerita. Pengarang memasukkan unsur-unsur misteri dalam jalinan cerita yang dibuatnya. Contohnya novel-novel karangan Agatha Christie. Lalu ada genre horor. Novel horor mempunyai cerita yang menegangkan, seram, dan yang pastinya membuat pembaca berdebar-debar saat membacanya. Novel ini pada umumnya bercerita seputar peristiwa mistis atau seputar dunia gaib. Contohnya Aku Tahu Kapan Kamu Mati karya Arumi. Lalu yang terakhir genre komedi. Cerita komedi ini mengandung unsur akan kelucuan atau akan membuat orang tertawa dan benar-benar terhibur. Novel ini bersifat menghibur. Pembaca dapat terhibur dengan humor-humor yang ada dalam novel tersebut. Contohnya Ngenes karya Ernest Prakasa. Isi novel berkaitan erat dengan latar belakang pengarangnya. Pengarang sering memasukkan pandangan dalam novel yang dibuatnya. Titik pandangan yang dimaksud berkaitan erat dengan latar belakang, pendidikan, kegemaran, tradisi, dan wawasan seninya. Setiap orang dapat menafsirkan pandangan pengarang terhadap novel yang ditulisnya. Menafsirkan pandangan penulis berarti harus mencari tahu latar belakang pengarang novel. Langkah-langkah untuk menafsirkan pandangan pengarang terhadap novel yang ditulisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan isi novel. Kedua, memahami isi novel secara mendalam. Ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Dan yang terakhir, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Lalu subbab selanjutnya yaitu subbab B, yaitu menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Di subbab sebelumnya telah dibahas mengenai pandangan pengarang terhadap novel. Dari hal tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pandangan terhadap suatu novel bisa dijadikan sebagai interpretasi.
Kira-kira apa sih arti interpretasi itu? Interpretasi adalah hasil dari penafsiran, kesan, atau pendapat tentang sesuatu. Dalam menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, itu bisa dengan memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik dengan secara lisan maupun secara tulis. Tanggapan yang diberikan adalah tanggapan kita sebagai para pembaca terhadap pandangan hidup pengarang yang telah dituangkan di dalam novel. Tanggapan atau kesan yang diberikan kepada pandangan pengarang bisa berupa apresiasi maupun juga kritik. Dalam memberikan tanggapan, hendaknya dilakukan dengan tanggapan yang sopan dan baik. Adapun langkah-langkah dalam menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel sebagai berikut. Yang pertama, menyimpulkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yang dibuatnya. Kedua, memberikan kesan, tanggapan, ataupun penafsiran terhadap pandangan pengarang. Yang ketiga, menyajikan hasil interpretasi, baik itu secara lisan ataupun tulisan dengan menarik. C. Menyajikan isi dan kebahasan novel. Novel mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun novel ada dua, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun kerangka novel dalam pengembangan ceritanya, meliputi tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah landasan dasar penulisan cerita. Sebagai dasar cerita, tema akan dikembangkan menjadi jalinan cerita. Tema menjadi pengikat dari awal sampai akhir cerita. Tema yang digunakan dalam cerita novel sangat beragam, seperti masalah sosial, religi, kepahlawanan, hingga cinta kasih. Tema dalam novel biasanya dituliskan secara tersirat atau tidak langsung. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Lalu ada latar. Latar merupakan pijakan dalam sebuah cerita fiksi. Latar dalam cerita fiksi dapat dibagi menjadi 4, yang berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Latar tempat berkaitan dengan lokasi terjadinya kejadian pada sebuah cerita. Latar waktu berkaitan dengan kejadian peristiwa yang terjadi pada sebuah cerita fiksi. Lalu latar suasana menggambarkan suasana kejadian pada cerita fiksi. Latar suasana dapat diketahui dengan menganalisis konteks cerita, seperti tindakan tokoh, dialog tokoh, dan konflik yang dialami tokoh. Latar sosial budaya berhubungan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Adat istiadat, tradisi, keyakinan, dan cara berpikir suatu masyarakat dimasukkan sebagai pembangun cerita fiksi. Lalu, penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambar jelas tentang seseorang dan sebuah cerita. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam cerita fiksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik, biasanya sebagai tokoh utama. Tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai watak jahat. Biasanya tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan tokoh utama. Setiap tokoh pasti akan memiliki watak-watak yang berbeda. Jadi terdapat dua teknik pengungkapan watak tokoh dalam cerita fiksi, yaitu analitik dan dramatik. Teknik analitik merupakan pengenalan watak tokoh secara langsung. Pelukisan tokoh dilakukan dengan memberikan deskripsi uraian atau penjelasan mengenai watak tokoh secara langsung. Deskripsi tokoh yang bisa ditampilkan penulis antara lain sikap, sifat, watak, tingkah laku, atau ciri fisiknya. Teknik dramatik merupakan pengenalan tokoh yang mirip dengan pengenalan tokoh pada pentas drama. Pengenalan tokoh dilakukan secara tidak langsung. Pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat ataupun watak tokoh. Baik sifat maupun watak tokoh ditunjukkan melalui berbagai macam aktivitas yang dilakukan tokoh, baik verbal maupun tingkah laku. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menjadikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang berkaitan dengan penempatan penulis dan cerita yang dibuatnya. Penulis dapat berperan sebagai tokoh utama dalam cerita. Penulis juga dapat menciptakan orang ketiga yang menjadi pemeran utama dalam sebuah cerita. Sudut pandang orang ketiga. Pengisahan cerita pada umumnya mempergunakan sudut pandang orang ketiga. Narator adalah seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Kata ganti tersebut misalnya ia, dia, mereka, dan nama tokohnya. Sudut pandang orang pertama. Dalam pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang orang pertama, narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang berkisah dan mengisahkan kesadaran diri sendiri. Sudut pandang campuran. Dalam pengisahan cerita,
Pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Lalu yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Lalu, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun yang berada di luar cerita. Unsur ekstrinsik berkaitan erat dengan kehidupan penulis. Unsur ekstrinsik cerita fiksi ada 3, yaitu latar belakang pengarang, latar sosial budaya, dan nilai-nilai kehidupan. Latar belakang pengarang berkaitan erat dengan cerita yang dihasilkan. Ide cerita atau tema muncul dari pengamatan dan perjalanan hidup pengarang. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan aliran atau paham. Latar belakang masyarakat adalah unsur esensi novel yang berasal dari kondisi lingkungan masyarakat, tempat penulis tinggal, dan lingkungan sekitarnya. Lalu, yang terakhir adalah nilai-nilai kehidupan dan cerita. Novel mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai tersebut disajikan secara tersirat dalam novel. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai moral, religius, budaya, kepahlawanan, sosial, dan politik. Selanjutnya ada kebahasaan novel. Perumpamaan atau perbandingan untuk melukiskan sesuatu dapat ditemukan dalam bentuk majas atau bahasa. Majas sendiri berarti bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan konotasi tertentu. Majas mempunyai berbagai jenis. Secara garis besar, majas dapat dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama, ada majas perbandingan. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dalam bentuk perbandingan untuk meningkatkan kesan terhadap pendengar atau pembaca. Biasanya menggunakan kata seperti, umpama, ibarat, sebagai, dan bagai. Adapun beberapa macam jenis majas perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, majas personifikasi. Majas yang menggambarkan benda tidak bernyawa seolah-olah hidup dan mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Gaya bahasa personifikasi akan membuat suatu benda yang tidak bernyawa seolah memiliki sifat manusia. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora sendiri adalah majas yang meletakkan berbagai objek bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Gaya bahasa yang digunakan sebagai kiasan secara eksplisit mewakili suatu maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan. Yang ketiga ada majas simile. Majas simile adalah majas yang memperbandingkan dua hal berbeda menjadi sesuatu yang dianggap sama. Kata yang biasa digunakan dalam majas ini adalah seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Yang keempat, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Yang kelima, majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas yang menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik atau kasar atau tidak sopan dengan padanan yang lebih bagus. Contohnya, gelandangan. Dalam bentuk majas eufemisme adalah tunawisma. Yang keenam adalah majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menyandingkan nama, barang, atau istilah tertentu yang maknanya sudah melekat pada kata tertentu. Contohnya, dia sangat suka memakai barang branded seperti Converse, Versace, ataupun Gucci. Yang ketujuh ada majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyandingkan sesuatu dengan kata-kata kiasan. Contohnya, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Yang kedelapan, majas sinekdoke. Gaya bahasa yang digunakan untuk majas ini terbagi menjadi dua, yaitu majas sinekdoke pars pro toto dan sinekdote totem pro parte. Sinekdote pars pro toto adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan suatu benda. Sementara itu, sinekdoke totem pro parte adalah gaya kebalikannya, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan keseluruhan unsur untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Yang kesembilan ada majas simbolik. Majas simbolik adalah gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Yang kedua, majas pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang menyatakan pertentangan dengan maksud sebenarnya, dengan tujuan untuk memberikan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca. Adapun terbagi menjadi tiga yaitu majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi kebalikannya. Yang kedua, majas litotes.
Majas litotes digunakan untuk merendahkan diri meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus dari apa yang diungkapkan. Contohnya, beginilah jamuan makan di rumah kami, seadanya saja. Rumah makan ini hanya usaha kecil saya. Yang ketiga, majas antitesis. Majas antitesis adalah gaya bahasa dengan memadukan sepasang kata yang artinya bertentangan atau berlawanan. Yang ketiga, majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa sebagai suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud kelainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Adapun gaya bahasa pertautan sebagai berikut. Yang pertama, majas ironi. Majas ironi adalah sindiran halus menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada. Contohnya, baju yang dia belikan sangat pas, sampai tidak muat aku pakai. Yang kedua, majas sinisme. Majas sinisme adalah gaya bahasa yang mengejek secara langsung atau tidak menggunakan ungkapan lain. Sinisme merupakan kebalikan dari majas ironi yang justru menggunakan kalimat kebalikan dari apa yang dikatakan sebenarnya. Yang ketiga, majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas sindiran yang menggunakan kata-kata yang kasar sehingga cenderung menyakiti perasaan orang yang mendengarkannya. Yang keempat, majas penegasan. Majas penegasan adalah gaya bahasa yang mengulang kata-kata tertentu dalam satu baris kalimat. Adapun macam-macam gaya bahasa penegasan dapat diurai sebagai berikut. Yang pertama, majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata sama sehingga terkesan tidak efektif, tetapi tujuannya memang untuk menegaskan suatu hal. Contohnya, Adi menengok ke belakang mencari asal suara itu. Yang kedua, majas repetisi. Majas repetisi adalah majas mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat sebagai penegasan atau untuk menarik perhatian. Yang ketiga, majas klimaks. Majas klimaks adalah majas yang digunakan untuk mengurutkan gagasan dari yang terendah sampai tertinggi. Contohnya, dari mulai SD, SMP, sampai SMA, Aldi dan Bowo bersekolah di sekolah yang sama. Yang keempat, majas anti klimaks. Majas ini berkebalikan dengan majas klimaks. Majas anti klimaks adalah majas mengurutkan gagasan dari tinggi ke rendah. Contohnya, rencananya acara itu akan dihadiri oleh presiden, para menteri, gubernur, bupati, hingga camat. Yang kelima, majas paralelisme. Gaya bahasa pada majas ini menggunakan kata yang diulang-ulang dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangannya terletak di awal, disebut anafora, apabila pengulangannya di akhir disebut epifora. Yang terakhir ada majas tautologi. Majas tautologi menggunakan kata atau ungkapan yang memiliki makna yang sama atau sinonim untuk menegaskan suatu kondisi atau ujaran. Berikut adalah cara untuk menganalisis isi dan kebahasan suatu novel. Yang pertama, identifikasilah unsur intrinsiknya dari tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, ataupun amanat. Yang kedua, identifikasilah unsur ekstrinsiknya dari latar pengarang, sosial, nilai moral atau agama, dan latar pengarang. Yang ketiga, kekurangan dan kelebihan suatu karya sastra atau membuat sebuah teks ulasan. Selanjutnya, subbagian D, merancang novel atau novelet. Pada umumnya, antara novel dengan novelet, yang membedakan adalah novelet merupakan salah satu karya sastra berbentuk prosa fiksi yang ukurannya lebih kecil dari novel dan lebih besar dari cerpen. Sedangkan novel merupakan representasi kehidupan manusia dengan model yang idealkan. Adapun langkah-langkah dalam membuat novel atau novelet adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema yang menarik. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar terbangunnya cerita. Temanya dapat beragam, seperti tema tentang pendidikan, politik, keluarga, percintaan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, mengumpulkan ide-ide berkaitan dengan tema yang dipilih. Setelah sudah menentukan tema yang diinginkan, lalu carilah ide-ide yang terkait tema tersebut dan memperbaruinya sehingga masalah-masalah yang ada pada novel nanti menjadi bagus. Yang ketiga, menyusun kerangka novel atau novelet. Kerangka atau bisa disebut outline adalah struktur dari cerita yang akan ditulis.
Kerangka biasanya berisi poin-poin utama yang akan diangkat dalam setiap bab cerita. Kerangka cerita terbagi menjadi 3 bagian, lalu buat talking point, dan tambahkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memaniskan cerita yang akan dibuat. Yang keempat, menentukan tokoh, latar, dan alur penceritaan. Penokohan yaitu peranannya dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh sentral. Lalu berdasarkan peranannya dalam cerita, terbagi menjadi tokoh berkembang, tokoh statis, dan tokoh sebabisa. Sedangkan berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh antagonis. Latar dalam novel terbagi menjadi latar tempat, waktu, dan suasana. Dan yang terakhir yaitu alur, adalah struktur gerak yang menyampaikan cerita melalui teknik cerita secara runtut dari awal sampai akhir cerita. Struktur alur sendiri tidaklah seragam pada banyak model dalam penulisan cerita. Ada beberapa jenis alur, yaitu alur maju atau progresif, sorot balik atau regresif, dan alur campuran. Yang kelima ada mengembangkan kerangka dengan teknik penceritaan yang menarik. Setelah kerangka cerita sudah jadi, maka selanjutnya kita harus membuat poin tersebut menjadi cerita yang menarik. Yang keenam, memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Kebahasaan harus kita perhatikan dalam membuat suatu novel atau novelet agar tulisan semakin tertarik untuk dilihat. Dan yang terakhir, ketujuh, memberi judul yang menarik. Langkah terakhir yaitu memberi judul yang tentu akan membuat orang tertarik ketika membaca judul tersebut. Demikian akhir presentasi kami tentang novel. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.